Selamat malam teman, jumpa lagi di Bantal Berbisik Channel, teman malam kamu. Pastikan pekerjaan hari ini sudah selesai, matikan lampu, naikkan selimut, dan bersiap memasuki alam mimpi. Kali ini kita akan menyusuri rasanya hidup di Pulau Bali pada era sebelum pariwisatanya mendunia. Selamat mendengarkan. Bagian 1. Pulau Dewata yang sunyi. Pada masa silam, sebelum deru kendaraan dan suara obrolan berbagai bahasa asing memenuhi jalanan, Pulau Bali adalah tempat yang senyap. Senyap bukan karena hampa kehidupan, melainkan karena tenangnya irama hidup yang mengalir perlahan, serasi dengan detak alam. Pagi datang dengan kabut tipis yang turun di antara ladang dan pepohonan. Burung-burung liar bertengger di dahan bambu yang tinggi, menyambut matahari dengan kicau pelan, seolah membisikan doa kepada Sang Hyang Widi. Kehidupan masyarakat Bali kala itu sangat terhubung dengan alam. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada lampu terang yang menyilaukan malam. Rumah-rumah berdiri dengan atap jerami atau sirap kayu, berdinding anyaman bambu, atau bata merah tak berplester. Setiap rumah bukanlah bangunan tunggal, melainkan sebuah kompleks kecil yang disebut paon atau karang. Terdiri dari bangunan-bangunan terpisah, dapur, balai dauh atau tempat tidur, balai dangin atau tempat menerima tamu, dan sanggah atau pura keluarga. Di pagi hari, udara terasa lembab. Embun menggantung di daun kelapa, dan aroma dupa tipis mulai tercium dari halaman rumah. Perempuan-perempuan bangun lebih awal dari matahari. Mereka menyiapkan canang sari atau sesaji kecil dari janur, bunga, dan beras yang akan diletakkan di setiap sudut rumah sebagai bentuk persembahan harian. Dalam diam, tangan mereka bergerak lincah dan penuh kesadaran. Menganyam janur, merangkai bunga, menabur kemenyan, lalu meletakkannya dengan tunduk dan mantra pelan. Keseharian mereka dimulai bukan dengan ambisi, melainkan dengan hormat kepada yang tak kasat mata. Di luar rumah, jalan setapak masih berupa tanah merah yang akan becek saat hujan tiba. Jalur ini menghubungkan satu rumah dengan rumah lain, satu banjar dengan banjar lainnya. Banjar sebagai satuan komunitas terkecil menjadi pusat kehidupan sosial. Segala hal dilakukan bersama, upacara, gotong royong, pertanian, bahkan musyawarah adat. Anak-anak berlarian di jalanan kecil itu, tanpa alas kaki, tanpa rasa takut. Mereka mengejar cakung, menangkap belalang, atau sekedar duduk di bawah pohon sambil mengunyah tebu. Sawah membentang luas, bertingkat-tingkat mengikuti kontur bukit. Dari kejauhan, terlihat seperti undakan zamrud raksasa. Para petani mulai turun ke ladang setelah matahari cukup tinggi. Mereka memakai caping dari anyaman bambu, membawa cangkul dan sapit, serta ditemani kerbau yang lambat dan sabar. Kerbau-kerbau ini bukan hanya alat bantu, tapi juga bagian dari kehidupan. Diberi nama, diajak berbicara, dan dihormati karena jasanya membantu manusia.
Waktu berjalan lambat. Tidak ada jam dinding, tidak ada alarm. Penanda waktu adalah posisi matahari, bayangan pohon, dan bunyi-bunyian alam. Ketika burung tertentu mulai bernyanyi, itu tandanya siang mendekat. Ketika suara jangkrik mengeras, malam pun mulai datang. Di saat senja, desa diselimuti warna keemasan. Asap dapur mulai mengepul dari atap rumah. Ibu-ibu menanak nasi dengan kayu bakar. Suara kletak-kletuk kayu terbakar menjadi irama rumah tangga yang akrab. Lelaki dewasa usai dari sawah atau kegiatan desa akan duduk di balai banjar. Di sana, mereka berbincang sambil mengunyah sirih. Tidak ada yang tergesa. Topik pembicaraan bisa berkisar pada hasil panen, cerita leluhur, atau kadang soal mimpi yang dialami semalam. Cerita-cerita itu tak selalu logis, tetapi diterima sebagai bagian dari hidup yang penuh makna gaib dan simbolik. Mereka percaya bahwa alam dan manusia, roh dan benda, terhubung dalam satu jaringan kehidupan yang tak terlihat mata. Malam hari di Bali kuno adalah malam yang benar-benar malam. Gelap, sepi, dan dalam. Suara alam terdengar jelas. Kodok di sawah, serangga malam, atau kadang lolongan anjing yang menyalak pada sesuatu yang tak terlihat. Rumah-rumah hanya diterangi pelita kecil atau api kayu yang tersisa dari dapur. Anak-anak sudah tidur di balai, diselimuti kain tipis. Orang-orang dewasa berbaring di lantai bambu, mendengarkan dongeng atau kidung dari orang tua. Kadang, mereka hanya diam yang tidak kosong, tetapi penuh dengan kehadiran alam yang mendekap mereka dari segala arah. Bali kuno bukanlah surga seperti dalam brosur pariwisata. Hidup tidak mudah, tidak pula kaya. Tapi kehidupan berjalan dalam irama yang ritmis, teratur, dan penuh rasa saling bergantung. Tak banyak berubah dari tahun ke tahun. Tradisi mengalir seperti air subak, perlahan tapi pasti. Generasi berganti. Namun semangat menjaga harmoni dengan alam, sesama, dan para leluhur tetap dijaga teguh. Saat malam semakin larut, udara di perbukitan mulai dingin. Di desa-desa pegunungan seperti Kintamani, orang-orang tidur lebih awal. Api di tungku dibiarkan menyala pelan untuk menghangatkan ruangan. Di luar, kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan dan jalanan sempit desa. Langit dipenuhi bintang, terang tanpa polusi cahaya dari lampu-lampu jalan. Anak-anak yang terbangun di tengah malam bisa melihat Bima Sakti membentang di angkasa. Tanpa harus belajar astronomi, mereka memahami arah dan musim hanya dari rasi bintang yang berulang tahun demi tahun. Di wilayah dataran rendah seperti Gianyar dan Klungkung, suara malam lebih ramai. Ada suara gemericik air irigasi subak yang mengalir dari mata air pegunungan. Terkadang, terdengar suara kendang dari balai banjar, tempat sekelompok muda-mudi berlatih tari atau gamelan untuk persiapan upacara keagamaan. Gamelan tak hanya sekedar hiburan, ia adalah bentuk persembahan.
Nada-nadanya dianggap mengundang para dewa dan leluhur untuk hadir. Anak-anak kecil sering duduk diam, terpukau, menyaksikan para penari yang bergerak di perlahan, tubuh lentur seiring tabuhan di bawah cahaya obor. Tak hanya seni yang hidup di desa, melainkan para pengetahuan dan sastra. Di beberapa keluarga Brahmana dan para pemangku adat, lontar-lontar tersimpan rapi dalam kotak kayu. Lontar-lontar itu berisi teks tentang pengobatan, astronomi tradisional, filosofi hidup, dan ajaran keagamaan. Tidak semua yang bisa dibaca oleh orang umum. Tetapi mereka yang mendapat warisan pengetahuan ini mendapat warisan sumber kebijaksanaan desa. Orang-orang datang meminta nasihat sebelum mulai menanam padi, sebelum menikah, atau saat mengalami mimpi ganjil yang sulit dimaknai. Kehidupan ekonomi di Bali kuno sangat sederhana dan nyaris tanpa uang. Tukar-menukar barang masih lazim. Petani padi akan menukar hasil panennya dengan garam dari pesisir atau kerajinan dari tukang kayu. Pasar desa hanya buka pada hari tertentu, mengikuti siklus pasaran Bali. Pon, Wage, Kliwon, Umanis, dan Pahing. Di hari pasar, orang-orang berjalan kaki membawa keranjang bambu, menjual pisang, ubi, kain, atau ternak kecil. Suasana pasar riuh namun tetap tertib. Tidak ada teriakan, hanya suara tawar-menawar yang pelan dan tawa kecil saat transaksi disepakati. Anak-anak diajarkan untuk membantu sejak usia muda. Mereka ikut ke ladang, memungut jerami, menggiring bebek, atau mengisi air di tempayan rumah. Anak-anak perempuan belajar menumbuk padi, menenun, dan membuat canang sari. Anak laki-laki diajak ke hutan memungut kayu bakar atau ke sungai untuk menangkap ikan dengan jaring kecil. Namun belajar bukan hanya bekerja. Ada juga waktu untuk bermain. Bermain dengan daun pisang, bermain mainan dari tanah liat, atau bermain guli dari biji kemiri. Masyarakat Bali kuno hidup dengan kesadaran bahwa hidup bukan sekedar hari ini. Masa lalu dan masa depan melebur dalam ritus harian. Upacara adalah denyut nadi waktu. Setiap fase hidup memiliki upacara, dari lahir, mencukur rambut pertama, belajar berjalan, hingga dewasa. Bahkan setelah kematian pun, hidup terus dirayakan melalui ngaben, kremasi yang dianggap sebagai pelepasan jiwa menuju alam yang lebih tinggi. Tidak ada kematian yang ditangisi berlebihan, karena ia adalah bagian dari siklus yang harus dijalani. Leluhur diyakini hadir di sekitar. Mereka tidak jauh, tidak mati. Mereka menjadi angin di pepohonan, suara dalam mimpi, atau sekedar perasaan hangat saat sedang duduk sendiri. Karena itu, semua tindakan dilakukan dengan hati-hati. Memotong pohon harus dengan izin. Membuang air kotor tidak boleh sembarangan. Bahkan saat berbicara, orang-orang menjaga kata agar tidak menyinggung roh yang sedang lewat. Kehidupan sosial di desa dibingkai oleh sistem adat yang kuat. Ada perbekal, kepala desa, ada kelian banjar, pemimpin komunitas, dan ada pecalang, yaitu penjaga adat yang bukan hanya mengatur keamanan fisik,
tetapi juga harmoni sosial. Tidak ada polisi, tidak ada pengadilan negara. Segala masalah diselesaikan melalui musyawarah di Balai Banjar, dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan, bukan hukuman. Pelanggaran tidak hanya soal hukum, tapi soal ketidakseimbangan antara manusia dan alam, antara niat dan tindakan. Musim adalah guru besar dalam hidup sehari-hari. Ada masa tanam, masa panen, masa tenang, masa ritual. Ketika hujan deras turun berhari-hari, orang tidak mengeluh, melainkan menerima sebagai berkah untuk tanah. Ketika kemarau datang, mereka tahu saatnya membersihkan pura, memperbaiki lumbung, atau memperbanyak waktu keluarga. Tidak ada kekhawatiran berlebih, karena semuanya sudah diatur oleh siklus alam dan keyakinan akan kehendak dewata. Salah satu simbol penting kehidupan kuno ini adalah subak, sistem irigasi tradisional Bali. Tapi subak lebih dari sekedar teknik mengalirkan air. Ia adalah wujud nyata dari gotong royong, dari spiritualitas yang membumi. Para petani berkumpul, berdiskusi, dan memutuskan bagaimana air dibagi secara adil. Air bukan milik siapa-siapa. Ia adalah anugerah yang harus dibagi, bukan dikuasai. Setiap petani merasa punya tanggung jawab menjaga jalur air. Bukan karena aturan, tapi karena rasa hormat pada leluhur dan sesama. Di sepanjang jalan desa terlihat pura kecil di setiap rumah. Di sawah pun ada pura. Di hutan, di sungai, bahkan di gua-gua. Semua tempat dianggap suci, karena semua tempat adalah rumah bagi kekuatan yang tak terlihat. Hidup di Bali kuno adalah hidup yang tidak sekedar bertahan, tapi menghormati. Hidup yang tidak tergesa-gesa mengejar, tapi mendalami setiap momen yang datang. Begitulah kira-kira suasana Bali sebelum pariwisata mengenal pulau ini. Sebelum foto-foto sunset tersebar ke seluruh dunia, sebelum hotel, villa, dan lalu lintas ramai. Pulau ini adalah ruang sunyi, ruang doa, ruang kerja, dan ruang hidup. Dalam kesederhanaannya, ia penuh makna dalam diam. Ia kaya. Bagian 2. Kehidupan sosial dan struktur komunitas. Di Bali kuno, masyarakat hidup dalam tatanan sosial yang begitu erat dan menyatu. Segala sesuatu berlandaskan adat dan tatwa, dua kekuatan yang tidak tertulis dalam undang-undang negara, tetapi jauh lebih ditaati. Struktur sosial tidak berdiri sebagai sistem hierarki yang kaku, melainkan sebagai jejaring saling bergantung antar manusia, alam, dan spiritualitas. Segala keputusan yang menyangkut hidup bersama, dari hal paling kecil seperti waktu tanam, hingga keputusan besar seperti penyelesaian konflik, disepakati dalam musyawarah bersama. Unit paling dasar dari kehidupan sosial adalah keluarga besar, atau soro, yang biasanya tinggal dalam satu pekarangan luas.
Di dalamnya terdapat beberapa paon atau dapur keluarga kecil, tetapi mereka berbagi ruang suci atau sanggah, tempat berkumpul, dan lumbung. Hubungan antar anggota keluarga bukan hanya berdasarkan garis keturunan, melainkan juga keterikatan batin. Anak-anak tumbuh bukan hanya di bawah asuhan orang tua kandung, tetapi juga paman, bibi, dan kakek nenek yang tinggal bersama. Di atas keluarga ada banjar, yaitu komunitas adat yang menjadi pusat kehidupan sosial desa. Banjar bukan hanya tempat berkumpul, melainkan juga institusi sosial yang sangat aktif. Setiap orang dewasa, khususnya laki-laki, menjadi anggota banjar dan wajib hadir dalam rapat bulanan, gotong royong atau ngayah, serta upacara-upacara bersama. Banjar memiliki Balai Banjar, sebuah bangunan terbuka berarsitektur khas Bali yang menjadi titik kumpul warga. Di sana semua urusan diselesaikan. Dari membagi tugas gotong royong, menentukan iuran, hingga memutuskan bentuk sanksi sosial bagi pelanggar norma adat. Yang menarik, kepemimpinan di Banjar tidak berdasarkan kekayaan atau status ekonomi, melainkan pada usia, pengalaman, dan integritas moral. Pemimpin Banjar disebut Kelian, dan ia biasanya dipilih karena dianggap mampu menjaga keharmonisan komunitas. Di desa yang lebih besar, terdapat perbekel atau setara dengan kepala desa dan bendesa adat yang lebih fokus pada urusan adat dan spiritual. Walau pemimpin formal masih ada, pengambilan keputusan tetap melalui diskusi bersama, dan pendapat orang tua atau tetua adat sangat dihormati. Setiap warga desa memiliki kewajiban sosial yang melekat, tergantung dari usia, jenis kelamin, dan status. Kewajiban ini disebut karya. Seorang pemuda misalnya harus aktif dalam Seka Teruna, organisasi pemuda yang mengurus kegiatan seni, upacara, serta tugas sosial. Anak-anak perempuan yang sudah remaja mulai diajak membuat banten atau persembahan, menenun kain, dan membantu persiapan dapur dalam upacara adat. Semuanya dilakukan bukan karena paksaan, tetapi karena rasa bangga menjadi bagian dari komunitas. Dalam kehidupan Banjar, sering bantu adalah norma, bukan kebaikan luar biasa. Jika satu keluarga sedang membuat upacara, keluarga lain akan membantu tanpa diminta. Ada yang meminjamkan alat masak, ada yang menyumbang beras, ada yang membantu mempersiapkan penjor atau menghias pura. Setelah upacara selesai, keluarga yang dibantu akan membayar bukan dengan uang, melainkan dengan bantuan serupa di lain waktu. Sistem ini dikenal sebagai nilai karya, bentuk timbal balik sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan komunitas. Sistem gotong royong ini juga berlaku dalam pekerjaan umum. Saat jalur irigasi rusak atau ketika pohon tumbang menutup jalan, semua warga turun tangan. Tidak ada imbalan pribadi. Tugas seperti ini dikenal dengan istilah ngayah atau mebanjar. Orang-orang tidak ikut tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi sosial, bukan sebagai hukuman keras, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya hidup bersama. Sanksinya bisa berupa denda beras, larangan mengikuti upacara, atau teguran secara adat. Bali kuno juga mengenal berbagai bentuk organisasi tradisional yang mengatur bidang-bidang khusus kehidupan. Ada Seka, Subak,
untuk mengelola irigasi dan pertanian, Seka Gong untuk kesenian, Seka Santi untuk kelompok pembaca lontar atau penyanyi tradisional atau penyair tradisional, serta Seka Yowana untuk pemuda. Dalam setiap organisasi terdapat struktur pemimpin, pembantu, dan anggota. Keputusan diambil secara kolektif. Menjadi bagian dari Seka adalah kehormatan, karena menunjukkan bahwa seseorang aktif dan peduli pada kelangsungan budaya. Dalam struktur sosial ini, kedudukan perempuan sangat dihargai. Meski banyak peran ritual dilakukan oleh laki-laki, perempuan memegang kendali dalam rumah tangga, ekonomi keluarga, dan persembahan. Mereka tidak sekedar memasak atau mengurus anak, tetapi juga menentukan keseimbangan dalam upacara dan menjadi penjaga nilai-nilai keluarga. Mereka adalah pencipta Banten, persembahan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi syarat simbolisme. Dalam setiap kelopak bunga dan lipatan janur, terdapat doa, harapan, dan pemaknaan spiritual. Perempuan juga memiliki peran dalam upacara ngetus atau kelahiran, metatah atau potong gigi, hingga ngaben atau kremasi. Mereka membawa persembahan dengan penuh keheningan dan ketelitian. Bukan hal yang mudah, karena semua harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Jika salah posisi, salah hari, atau salah warna, maka persembahan dianggap tidak sempurna. Oleh karena itu, sejak kecil, anak perempuan belajar dari ibu dan neneknya tentang filosofi dan tata cara membuat sajen. Dalam konteks spiritual dan sosial, kehidupan masyarakat Bali kuno dibingkai oleh konsep Trihita Karana, harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Konsep ini tidak sekedar slogan, melainkan nyata dalam praktik sehari-hari. Saat panen tiba, orang tidak hanya bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga membagi sebagian hasil kepada tetangga dan memberikan persembahan pada sawah. Mereka percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang seimbang, bukan hidup yang kaya secara materi. Namun struktur sosial Bali kuno juga mengenal sistem kasta. Warisan dari pengaruh Hindu, ada 4 kasta. Brahmana atau pendeta, Kesatria atau bangsawan, Waisya atau pedagang, dan Sudra atau rakyat biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan kasta tampak dalam bahasa, baik di tingkatan halus dan kasar. Terlihat juga dalam gelar serta tata krama. Tapi dalam banyak desa, khususnya yang jauh dari pusat kerajaan, perbedaan ini tidak terlalu menimbulkan ketegangan. Yang dihormati bukan hanya karena kasta, tetapi karena sikap, kearifan, dan kontribusi terhadap masyarakat. Kehidupan sosial ini membentuk manusia Bali menjadi pribadi yang kolektif, spiritual, dan penuh tenggang rasa. Tidak ada ruang untuk individualisme yang kaku. Kebebasan pribadi selalu dipertimbangkan dalam konteks komunitas. Bahkan ketika seseorang ingin bepergian jauh, ia pamit bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada tetua adat, memohon restu agar perjalanan selamat dan tidak membawa malapetaka pada desa. Saat senja turun, desa mulai tenang. Asap dupa mulai mengepul dari halaman rumah. Anak-anak berhenti bermain. Laki-laki dewasa bersiap ke balai banjar, dan perempuan mulai menyiapkan makan malam.
Di tengah kesederhanaan ini, kehidupan terasa utuh, tidak terburu-buru, tidak berisik, tidak saling menjatuhkan. Semua saling menopang, karena mereka sadar, tanpa satu bagian, komunitas ini akan pincang. Sebagaimana kehidupan yang diatur dalam harmoni, penyelesaian konflik di masyarakat Bali kuno pun lebih menekankan restorasi hubungan daripada hukuman. Ketika terjadinya perselisihan antar warga, misalnya perebutan batas tanah atau salah ucap yang menyinggung, masalah tidak serta-merta dibawa ke ranah hukum, kerajaan, atau kekuasaan. Yang lebih dulu ditempuh adalah mediasi di tingkat banjar. Tetua-tetua adat akan duduk di balai banjar, dan pihak-pihak yang berselisih dipanggil untuk menjelaskan duduk perkara. Tidak ada pengacara, tidak ada debat agresif. Yang diutamakan adalah ketenangan, kejujuran, dan niat baik untuk berdamai. Jika terbukti bersalah, seseorang bisa dikenai denda, tapi lebih dari itu, ia juga diminta melakukan tataban atau permintaan maaf yang tulus di hadapan warga. Dalam kasus yang lebih besar, seseorang bisa diminta menjalani ritual pemarisuda atau penebusan kesalahan, seperti memberikan sesajen di pura desa atau membantu warga lain dalam kerja sosial. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan yang tidak sesuai norma. Yang juga menjadi bagian dari kehidupan sosial adalah ritme bersama yang mengatur waktu kerja, istirahat, dan perayaan. Desa tidak bekerja sepanjang tahun tanpa henti. Ada bulan-bulan tertentu untuk bercocok tanam. Ada bulan untuk upacara besar, dan ada masa di mana semua orang beristirahat. Setiap musim panen, masyarakat mengadakan ngusaba, yaitu perayaan syukur kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Pada momen itu, semua orang berpakaian rapi, sawah dihias, dan alat musik tradisional mengalun dari ujung desa ke ujung lainnya. Tiap upacara selain bermakna spiritual, juga menjadi sarana rekreasi dan hiburan masyarakat. Ada pertunjukan wayang kulit, tari-tarian seperti legong atau barong, serta pesta kecil di rumah-rumah. Anak-anak bebas bermain, para remaja mulai mengenal cinta dalam keramaian, dan orang dewasa saling berbagi cerita sambil duduk lesehan. Segala kegembiraan ini tidak diciptakan oleh institusi formal, tetapi tumbuh dari kesadaran bersama bahwa manusia tidak hidup hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk merayakan kehidupan. Kebersamaan seperti ini menjadikan desa sebagai ruang yang nyaman secara sosial dan psikologis. Tidak ada ruang yang merasa kesendirian, tidak seseorang yang merasa kesepian. Jika seseorang jatuh sakit, tetangga akan mengantarkan makanan. Jika ada anak yatim, keluarga lain akan mengambil peran sebagai orang tua pengganti. Bahkan dalam kemiskinan, orang Bali kuno juga jarang kelaparan. Karena sistem gotong royong menjamin bahwa kebutuhan dasar tidak akan diabaikan. Ada rasa tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan satu sama lain. Selain relasi antar manusia, struktur sosial juga menyatu dengan alam sebagai entitas hidup. Gunung, sungai, pohon besar, dan batu-batu tertentu dianggap memiliki roh penunggu
atau kekuatan spiritual. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena memperlakukan alam. Jika ingin menebang pohon, harus ada upacara permohonan izin. Jika membangun rumah, harus memperhatikan arah mata angin dan keseimbangan energi. Semua ini adalah bagian dari kosmologi Bali kuno yang melihat dunia sebagai satu tubuh utuh. Manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Kearifan ini tercermin dalam penggunaan sumber daya alam. Masyarakat tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Mereka membuat pagar dari bambu, bukan dari besi. Rumah beratap alang-alang, bukan genteng bakar yang mencemari lingkungan. Semua sisa makanan dikembalikan ke tanah sebagai pupuk. Sampah non-organik nyaris tidak ada. Bahkan air yang digunakan untuk mandi atau mencuci tidak langsung dibuang ke sungai, tapi disaring terlebih dahulu melalui saluran-saluran kecil yang ditanami tumbuhan tertentu. Semua ini dilakukan bukan karena wacana ramah lingkungan, tetapi karena hidup memang harus seimbang. Hubungan antara komunitas dan alam juga diatur dalam sistem subak, warisan luar biasa dari peradaban Bali kuno. Subak bukan hanya sistem irigasi, tetapi juga struktur sosial, ekonomi, dan spiritual. Petani yang tergabung dalam satu subak memiliki jadwal tanam yang sama, berbagi air dari sumber yang sama, dan mengadakan ritual bersama di pura subak. Tidak ada petani yang boleh mengambil air sendiri-sendiri, karena air adalah milik bersama. Bila ada yang melanggar, bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga bisa menyebabkan kutukan atau ketidakseimbangan menurut kepercayaan adat. Semua struktur sosial ini dibentuk bukan oleh satu ideologi tunggal, tapi oleh pengalaman turun-temurun. Masyarakat Bali kuno hidup dalam siklus yang konsisten, tidak tergesa-gesa, berubah, tapi juga tidak beku. Ketika ada hal baru seperti kedatangan teknologi dari Jawa atau sistem kepercayaan lain, masyarakat tidak langsung menolaknya, tapi menyerap bagian yang sesuai dengan nilai mereka. Mereka terbiasa memilah mana yang bisa menyatu dengan nilai adat dan mana yang harus ditinggalkan. Itulah sebabnya, struktur komunitas Bali kuno bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang secara organik. Tidak ada rancangan besar dari luar, tidak ada paksaan modernisasi. Perubahan datang perlahan dengan diskusi panjang dan selalu mempertimbangkan dampaknya pada harmoni sosial. Setiap langkah diambil dengan pertimbangan spiritual, sosial, dan ekologis. Bahkan ketika ada peluang untuk keuntungan ekonomi, jika dianggap bisa merusak tatanan sosial, maka masyarakat akan menolak secara kolektif. Hingga awal abad ke-20, ketika wisatawan pertama mulai menginjakkan kaki di Bali, kehidupan sosial di desa-desa tetap berdenyut seperti dulu. Mereka melihat Bali sebagai surga yang damai. Tapi sesungguhnya, itu adalah hasil dari sistem sosial yang tertata rapi, hubungan manusia yang saling menopang, serta keyakinan kuat akan keseimbangan hidup. Sebelum dunia luar mengenal Bali sebagai destinasi wisata, orang-orang Bali telah lebih dulu mengenal arti hidup yang mendalam, melalui kerja bersama, penghormatan pada leluhur, dan cinta pada sesama. Bahasamu gak terlalu berat, tak?
Bagian 3. Sistem pertanian, subak, dan ekonomi tradisional. Subak, sistem air dan jiwa pertanian Bali. Di tengah perbukitan dan dataran subur Bali, mengalir jaringan saluran air yang rumit namun teratur, yang dikenal sebagai subak. Bagi orang luar, ia mungkin hanya sistem irigasi. Tapi bagi masyarakat Bali kuno, subak adalah cerminan dari keharmonisan antara manusia, alam, dan yang widiwasa, sumber segala kehidupan. Subak bukan diciptakan oleh seorang raja atau insinyur, melainkan lahir dari pengalaman panjang para petani yang belajar menundukkan aliran air dengan bijak. Sistem ini memungkinkan air dari mata air di pegunungan atau dari sungai utama dibagi secara adil ke lahan-lahan sawah yang terbentang berjenjang. Dari satu titik di atas, air dialirkan melalui tempek atau jalur pembagi kecil ke berbagai sawah dengan jadwal tanam dan panen yang seragam. Setiap subak memiliki pura khusus yang disebut Pura Subak, tempat para petani memohon berkah dan perlindungan bagi tanaman mereka. Mereka percaya bahwa jika satu petani serakah mengambil air lebih banyak dari yang seharusnya, maka bukan hanya tanaman yang gagal, tapi seluruh kelompok bisa tertimpa bencana. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan gotong royong menjadi landasan utama. Ketua subak yang dikenal sebagai Pekaseh bukan orang kaya atau berkuasa secara politik, melainkan petani yang bijak, dipercaya masyarakat, dan memahami detail teknis saluran air. Ia bukan hanya mengatur distribusi air, tetapi juga menjadi penengah konflik, memimpin upacara, dan memastikan semua petani bekerja dalam keselarasan. Kepemimpinan semacam ini tidak diperoleh dari warisan atau kekuatan, melainkan dari pengabdian dan kepercayaan kolektif. Setiap keputusan dalam subak diambil secara musyawarah. Tidak ada sistem otoriter. Bila perlu membangun saluran baru atau memperbaiki yang lama, maka seluruh anggota akan terlibat dalam gotong royong, membawa cangkul, keranjang batu, dan makanan untuk dimakan bersama. Tidak ada upah dalam bentuk uang, tapi rasa puas karena pekerjaan itu untuk kepentingan bersama. Teknologi pertanian tradisional, sederhana tapi efisien. Di sawah, petani Bali kuno menggunakan peralatan yang bersahabat dengan alam. Cangkul, sabit, dan bajak ditarik oleh kerbau menjadi alat utama. Tidak ada pupuk kimia. Mereka menggunakan kotoran hewan, jerami busuk, dan abu dapur untuk menyuburkan tanah. Bahkan air cucian beras di rumah tidak dibuang begitu saja, melainkan disiramkan ke pekarangan untuk menyuburkan tanaman. Pengetahuan mengenai rotasi tanam juga telah dikenal. Setelah padi, petani menanam kacang-kacangan atau sayuran sebagai selingan, agar tanah tidak terlalu lelah. Ada pula praktik nyabutin gulma secara manual, bukan dengan herbisida. Pagi-pagi sebelum matahari tinggi, para ibu dan anak-anak ikut turun ke sawah mencabut rumput liar sambil menyanyi atau bercanda. Para petani juga tahu kapan musim hujan datang. Mereka tidak mengandalkan kalender Masehi, tetapi mengamati tanda-tanda alam. Arah angin, nyanyian burung, perilaku serangga, dan bentuk awan. Semua ini diwariskan dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak-anak, bukan melalui buku atau sekolah formal. Tak kalah menarik, ada pula sistem lumbung kolektif. Setelah panen, sebagian hasil disimpan
bukan hanya untuk keluarga sendiri, tetapi juga untuk cadangan desa. Lumbung ini bisa digunakan dalam musim paceklik atau untuk membantu warga yang tertimpa musibah. Dalam sistem ini, saling menjaga adalah norma, bukan kebaikan luar biasa. Pasar dan ekonomi desa, uang bukan segalanya. Meski masyarakat Bali kuno sudah mengenal transaksi dengan uang koin dari zaman Majapahit atau bahkan lebih awal, tapi uang bukan pusat kehidupan ekonomi. Banyak transaksi dilakukan dalam bentuk barter atau tukar jasa. Misalnya, seorang pembuat perabot dari bambu bisa menukar produknya dengan beras. Seorang penenun bisa mendapatkan ayam atau pisang dari tetangganya sebagai balasan atas sehelai kain. Pasar rakyat diadakan setiap beberapa hari sekali, biasanya dalam siklus 3 atau 5 hari yang disebut pasaran. Di sana, warga berkumpul bukan hanya untuk berdagang, tapi juga untuk bertukar kabar. Pedagang menjajakan sayuran, tempe, garam, kain, obat tradisional, bahkan hewan ternak. Suasana ramai tapi tidak hiruk-pikuk. Tidak ada sistem tawar-menawar yang keras. Semua dilakukan dengan senyum dan ucapan suksema. Yang menarik, beberapa kelompok pengrajin membentuk komunitas ekonomi kecil berdasarkan keterampilan mereka. Misalnya, di satu banjar dikenal sebagai pembuat gamelan, di banjar lain sebagai pengrajin kain. Dan ada pula desa yang terkenal seperti membuat arak atau minyak kelapa. Mereka tidak bersaing secara agresif, tetapi saling melengkapi. Produk dari satu desa ditukar atau dijual ke desa lain, sehingga terjadi ekonomi lokal yang mandiri dan terhubung secara alami. Penting pula dicatat bahwa tidak ada lapisan sosial ekonomi yang terlalu mencolok. Meski ada bangsawan, pendeta, dan rakyat biasa, perbedaan kekayaan tidak menciptakan jurang sosial. Rumah-rumah memang berbeda ukuran, tetapi semua orang bisa hidup layak, makan cukup, dan merasa dihargai. Martabat tidak diukur dari jumlah harta, tetapi dari seberapa besar seseorang berkontribusi bagi masyarakat. Perempuan dan ekonomi, pengatur ritme domestik dan pasar. Dalam kehidupan ekonomi Bali kuno, perempuan memegang peran yang tidak kalah penting. Mereka tidak hanya mengurus dapur, tetapi juga aktif di sawah, pasar, dan dalam kegiatan produksi seperti menenun, membuat canang atau sesajen, atau mengolah hasil bumi. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, para ibu berjalan ke pasar dengan bakul di kepala, berisi dagangan atau bahan kebutuhan. Di pasar, mereka adalah pelaku ekonomi utama, membentuk jaring informal yang kuat. Mereka saling kenal, saling percaya, dan saling membantu. Tidak ada surat utang atau kontrak tertulis, tapi janji lisan mereka lebih kokoh dari tinta. Di rumah, perempuan juga menjadi manajer keuangan keluarga. Mereka yang menyimpan hasil panen, mengatur penggunaan beras, minyak, dan garam, serta memutuskan kapan hasil sawah bisa dijual atau disimpan. Peran ini menjadikan mereka sangat dihormati, bukan sekedar ibu rumah tangga, tetapi penjaga ekonomi domestik yang cermat. Relasi sosial dalam dunia tani dan ekonomi tradisional. Pertanian di Bali kuno tidak sekedar urusan tanam dan panen,
Ia juga menyusun jalinan sosial yang rumit dan penuh makna. Misalnya, saat musim tanam tiba, seluruh warga turun ke sawah bersama. Ada yang mencangkul, ada yang menyiapkan benih, dan ada pula yang menyalurkan air. Mereka bekerja sambil berbicara ringan, menyanyikan lagu-lagu tradisional, atau sekedar tertawa. Kegiatan ini bukan kerja individu, melainkan ekspresi dari Nyama Braya, filosofi persaudaraan antar warga. Dalam dunia petani, tidak ada istilah pesaing. Semua adalah saudara yang harus saling bantu. Jika ada keluarga mengalami kesulitan seperti kematian ternak atau gagal panen, warga lain akan segera datang membawa bantuan dalam bentuk makanan, tenaga, atau semangat. Setiap musim panen, ada pula upacara syukur yang digelar di sawah atau pura subak. Petani membawa hasil panen terbaik, diletakkan dalam wadah dari janur, dihiasi bunga dan dupa, lalu dipersembahkan kepada Dewi Sri, sang Dewi Padi. Upacara ini bukan hanya ritual, tetapi juga momen penting memperkuat ikatan antar petani dan memperbarui komitmen bersama menjaga sawah serta alam. Di luar pertanian, hubungan ekonomi juga dipenuhi nuansa sosial. Misalnya, jika seseorang hendak membangun rumah, ia tidak menyewa tukang seperti sekarang. Ia akan mengundang keluarga dan tetangga untuk datang membantu. Sebagai gantinya, ia menyediakan makan dan minum, serta mengadakan sedikit hiburan atau upacara kecil. Tidak ada upah uang, karena semua orang merasa senang karena kerja itu dianggap sebagai ibadah sosial. Konsep ini disebut ayahan, sebuah sistem kerja sukarela yang dilakukan demi kepentingan bersama. Ayahan berlaku dalam pembangunan balai banjar, perbaikan pura, bahkan dalam pengumpulan hasil panen. Melalui ayahan, masyarakat belajar bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Meski hidup sederhana, masyarakat Bali kuno sangat tangguh dalam menghadapi krisis. Mereka memiliki sistem cadangan pangan, kemampuan produksi mandiri, serta jaringan sosial yang kuat. Ketika musim kemarau panjang melanda dan padi sulit tumbuh, warga akan mengandalkan tanaman umbi-umbian seperti singkong, talas, atau gadung. Semuanya tumbuh di pekarangan rumah, ditanam bersama tanaman obat, pisang, dan kelapa. Di musim sulit, mereka juga lebih sering memasak bubur ketan atau nasi jagung yang mengenyangkan namun hemat. Bahkan, beberapa keluarga memiliki teknik pengeringan beras atau singkong agar bisa disimpan lebih lama. Tidak ada kelaparan massal, karena solidaritas antar warga menjadi pagar terakhir dalam menghadapi bencana. Masyarakat desa juga tidak tergantung pada pasokan dari luar. Mereka menenun pakaian sendiri, membuat minyak kelapa dari hasil kebun sendiri, serta menanam sayur dan obat-obatan untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap desa adalah dunia kecil yang mandiri, dengan sistem ekonomi tertutup namun berimbang. Ketika kerajaan atau bangsawan meminta pajak, masyarakat membayarnya dalam bentuk hasil bumi, bukan uang. Ini mengurangi tekanan ekonomi dan menjaga kestabilan harga pangan lokal. Tidak ada
ketergantungan pada komoditas luar negeri, dan tak ada kekhawatiran terhadap fluktuasi pasar seperti yang dialami ekonomi modern. Dalam ketenangan desa ini, orang tidak menilai keberhasilan dari seberapa besar keuntungannya, tetapi dari seberapa besar kedamaian dan cukupnya hidup sehari-hari. Keseimbangan dan harmoni adalah ukuran tertinggi dalam kehidupan ekonomi Bali kuno. Dengan sistem pertanian subak yang canggih, prinsip ekonomi berbasis gotong royong, serta kemandirian dalam produksi dan distribusi, Bali kuno berhasil membangun sebuah masyarakat agraris yang harmonis, berkelanjutan, dan sangat tahan terhadap krisis. Tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga kokoh secara sosial dan spiritual. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam kesederhanaan, justru tersembunyi kecanggihan yang lahir dari hubungan yang intim antara manusia, alam, dan nilai-nilai luhur. Bagian 4. Struktur sosial, keluarga, dan peran perempuan. Di balik keindahan dan ketenangan hidup masyarakat Bali kuno, tersembunyi susunan sosial yang teratur dan mengakar kuat. Masyarakat Bali pada abad-abad lampau bukanlah masyarakat tanpa hierarki. Namun, yang membedakan adalah cara mereka membingkai hierarki ini dalam harmoni, tanggung jawab, dan kebersamaan. Sistem kasta dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang mencolok dari struktur sosial Bali kuno adalah sistem kasta, yang disebut juga warna. Sistem ini dipengaruhi oleh ajaran Hindu, namun di Bali memiliki corak lokal yang sangat khas. 4 kasta utama dikenal sebagai Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana. Golongan ini adalah pemuka agama dan guru. Mereka bertanggung jawab menjaga kesucian pengetahuan dan melayani dalam upacara-upacara keagamaan. Seorang Brahmana dihormati bukan hanya karena garis keturunan, tetapi juga karena kemampuannya dalam menguasai ajaran Weda dan filsafat kehidupan. Namun mereka hidup sederhana, dengan tugas utama sebagai penghubung antara manusia dan Hyang Widi. Ksatria. Para pemimpin, bangsawan, dan prajurit berasal dari kasta ini. Dalam konteks Bali kuno, ksatria adalah raja, anak raja, serta tokoh-tokoh pengatur kehidupan desa atau kerajaan kecil. Mereka memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan menjadi pelindung rakyat. Namun kekuasaan mereka dibatasi oleh norma-norma adat dan spiritual. Waisya. Para pedagang dan pengelola urusan ekonomi berada di kelompok ini. Meskipun tidak sebanyak kasta lain dalam masyarakat Bali, keberadaan mereka sangat penting dalam jalannya pasar dan distribusi hasil bumi. Sudra. Mayoritas masyarakat Bali kuno termasuk dalam kasta ini. Mereka adalah para petani, perajin, nelayan, serta orang-orang yang menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh kerja keras. Namun perlu dicatat bahwa menjadi Sudra bukan berarti hina
Di Bali kuno, penghormatan tidak hanya diberikan karena kasta, tetapi karena dharma, yaitu bagaimana seseorang menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Banjar dan sistem sosial komunal. Di luar sistem kasta, ada satu struktur sosial yang bahkan lebih kuat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Banjar. Banjar adalah kelompok masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah kecil. Disinilah semua urusan sosial, adat, hingga keagamaan disusun dan dilaksanakan. Setiap kepala keluarga menjadi anggota Banjar. Dan setiap keputusan besar harus melalui musyawarah Banjar. Tidak peduli apa kastanya, dalam rapat Banjar, semua duduk setara. Di sini terasa benar filosofi Desa Kalapatra, bahwa hukum adat dan etika lokal menjadi pedoman utama dalam bertingkah laku. Jika seseorang bahkan dari kasta tinggi melanggar norma Banjar, ia bisa dikenakan sanksi sosial. Banjar juga menjadi pelaksana kegiatan gotong royong, upacara desa, pengelolaan air, hingga penyelesaian konflik. Dari lahir hingga meninggal, hidup seseorang akan selalu bersentuhan dengan Banjar. Bahkan dalam pernikahan, Banjar memiliki suara penting. Apakah menyetujui, mendukung, atau memberi catatan terhadap prosesi tersebut? Struktur keluarga dan pola kehidupan rumah tangga. Keluarga dalam masyarakat Bali kuno bersifat patrilineal. Garis keturunan dan kepemilikan diwariskan melalui pihak ayah. Namun, ini tidak berarti perempuan tidak memiliki posisi penting. Dalam keluarga, perempuan justru menjadi penjaga nilai, keharmonisan, dan keberlangsungan budaya. Setiap rumah tangga tinggal dalam rumah tradisional Bali yang disebut karang atau uma. Karang ini terdiri dari beberapa bangunan kecil, masing-masing dengan fungsi berbeda. Bali Daja untuk orang tua, Bali Dingdangin untuk tamu, Bali Delut untuk anak-anak. Dapur atau pawon, lumbung padi atau cineng, dan pura keluarga atau sanggah, dan merajan. Tugas dan tanggung jawab di dalam rumah dibagi menurut peran. Laki-laki bertanggung jawab pada urusan luar, bertani, menghadiri rapat Banjar, menjaga keamanan. Sedangkan perempuan mengelola rumah, mengasuh anak, membuat sesajen, dan menyiapkan makanan. Namun, di banyak keluarga, perempuan juga ikut membantu di sawah atau berdagang di pasar. Menariknya, semua anak diajarkan nilai tatwa atau kebijaksanaan hidup, susila atau etika, dan upacara atau ritual keagamaan. Bahkan sejak kecil, anak-anak laki-laki dan perempuan sudah ikut membantu menyiapkan canang, menyapu pura, dan belajar menyanyikan kidung. Budaya perempuan, penjaga budaya dan harmoni. Perempuan Bali kuno memainkan peran sangat penting dalam menjaga nilai-nilai budaya spiritual. Setiap hari, mereka membuat canang sari, persembahan kecil dari janur, bunga, dan dupa, untuk diletakkan di berbagai titik rumah, pintu masuk, dapur, pekarangan pura keluarga. Pekerjaan ini tampak sederhana, namun memiliki makna dalam. Dengan canang,
perempuan menyampaikan doa, harapan, dan rasa syukur. Canang juga menjadi simbol ketekunan, kesabaran, dan kasih sayang. Selain itu, perempuan Bali juga terlibat dalam seni. Mereka menari, menenun, membuat ukiran atau lukisan, serta memainkan alat musik gamelan. Dalam banyak upacara adat, suara perempuan yang melantunkan kidung atau tembang suci menambah kehusyukan suasana. Dalam masyarakat, perempuan dikenal sebagai sosok yang muleketo atau penyeimbang. Mereka tidak hanya mendampingi suami dalam suka duka, tetapi juga menjadi pengatur harmoni dalam keluarga besar. Ibu mertua, misalnya, sering menjadi tokoh utama dalam mendamaikan konflik antar keluarga. Perempuan juga terlibat dalam krama istri, kelompok terkhusus dalam Banjar yang mengurus urusan dapur umum, dekorasi upacara, hingga pelaksanaan ritual wanita. Dalam forum ini, suara perempuan terdengar jelas dan dihormati. Perkawinan, warisan, dan peran leluhur. Dalam kehidupan keluarga Bali kuno, perkawinan bukan sekedar urusan dua individu yang saling mencintai. Ia adalah peristiwa sosial dan spiritual yang melibatkan dua keluarga besar, bahkan dua komunitas Banjar. Proses menuju pernikahan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari ngindi atau lamaran, masa kapan atau kesepakatan adat, hingga mepamit dan mekala-kalaan yang diiringi iringan musik dan persembahan. Perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk rumah tangga baru, tetapi juga melanjutkan garis keturunan dan tanggung jawab terhadap leluhur. Di Bali kuno, seseorang yang tidak menikah dianggap belum sempurna dalam siklus kehidupannya, karena belum mampu melanjutkan kawula bakti atau pengabdian kepada leluhur. Oleh sebab itu, dalam keluarga, ada nilai besar yang ditanamkan, bahwa anak-anak bukan hanya milik orang tua, tapi juga bagian dari rangkaian spiritual keluarga besar. Mereka akan menjadi penerus yang akan menjaga dan merawat pura keluarga, tempat arwah leluhur dipuja dan diingat. Terkait warisan, sistem yang berlaku bersifat patrilineal. Anak laki-laki sulung seringkali mendapat warisan utama berupa rumah, sawah, dan tanggung jawab terhadap pura keluarga. Anak perempuan yang menikah biasanya ikut ke rumah suami dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Meski demikian, perempuan tidak kehilangan haknya atas cinta dan perhatian orang tua. Namun dalam banyak kasus, terutama pada keluarga pedagang atau seniman, pembagian warisan bisa lebih lentur. Anak-anak perempuan tetap bisa menerima bagian sesuai kesepakatan keluarga. Apalagi jika mereka turut menjaga atau berkontribusi pada ekonomi rumah tangga. Yang tidak kalah penting adalah peran leluhur. Dalam setiap rumah Bali kuno, terdapat sanggah pemulan, yaitu tempat suci keluarga di halaman rumah. Setiap hari, sesajen diletakkan di sana.
doa dipanjatkan, dan pada waktu-waktu tertentu digelar upacara besar seperti Pitrayatnya atau upacara untuk roh leluhur. Kepercayaan bahwa leluhur hadir dalam kehidupan sehari-hari membuat masyarakat Bali selalu merasa dilihat dan ditemani oleh mereka yang telah tiada. Inilah yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, kehati-hatian dalam bertindak, serta semangat kebersamaan antar generasi. Hubungan sosial antar generasi dan solidaritas desa. Hubungan antara orang tua dan anak, antara kakek, nenek, dan cucu bukan hanya soal kasih sayang, tapi juga pendidikan moral. Anak-anak tidak hanya diajari membaca dan menulis, jika sempat bersekolah, tetapi juga diajari etika bertutur, sikap menghormati, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini. Misalnya, seorang anak lelaki akan diajari cara membawa banten atau yang lainnya mengenal urutan upacara, cara berbicara di hadapan orang tua, dan kapan harus menunduk saat lewat di depan pura. Anak perempuan akan belajar merangkai janur, menyiapkan sajian, serta ikut membantu tetua desa dalam kegiatan adat. Hubungan antar generasi ini ditopang oleh prinsip rasa malu atau wekik, bukan dalam arti negatif, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial yang membentuk kesadaran etika. Seseorang tidak akan berani berbuat semaunya karena takut mempermalukan keluarganya, merusak nama leluhurnya, atau mempermalukan banjarnya. Hal yang menarik dalam konsep Bali kuno adalah konsep ngayah. Ngayah berarti bekerja secara sukarela demi kepentingan bersama, baik dalam upacara, bersih-bersih pura, membangun balai banjar, atau bahkan membantu tetangga yang kesusahan. Ngayah bukan pekerjaan rendah, melainkan wujud bakti dan kebajikan. Dan siapapun dari kasta manapun harus bersedia ngayah jika ingin dihormati oleh masyarakat. Sistem perlindungan sosial dan penanganan konflik. Dalam masyarakat Bali kuno, jika ada keluarga yang tertimpa musibah, misalnya rumah terbakar, anggota keluarga sakit keras, atau ada kematian, seluruh banjar akan bergerak cepat membantu. Ada yang menyumbangkan tenaga, makanan, atau bahkan uang. Rasa solidaritas ini tidak lahir dari peraturan tertulis, tetapi dari nilai tatwam asi, yaitu bahwa kita adalah bagian dari diri orang lain. Begitu pula dalam urusan konflik. Jika dua keluarga bertengkar karena masalah batas tanah atau warisan, urusannya tidak langsung dibawa ke raja atau pengadilan. Biasanya diselesaikan dulu oleh kalian banjar atau tetua adat. Mereka akan memanggil pihak-pihak terkait, duduk di balai banjar, dan mencari solusi yang adil. Hukum adat yang disebut pararem atau awik-awik menjadi pedoman utama. Sistem ini berjalan efektif karena masyarakat mempercayai tetua adat, dan mereka percaya bahwa menyelesaikan masalah secara damai akan membawa kerahayuan atau ketentraman bagi seluruh desa. Harmoni yang lahir dari keseimbangan.
Masyarakat Bali kuno bukan tanpa masalah, bukan tanpa hierarki, tapi mereka menemukan caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan antara aturan dan kasih sayang, antara tanggung jawab dan kebebasan, antara ritual dan kehidupan sehari-hari. Perempuan menjadi jantung spiritual rumah, lelaki menjadi penjaga struktur sosial, anak-anak menjadi harapan masa depan, dan para leluhur tetap hadir dalam doa dan canang sari setiap hari. Di tengah pekatnya malam, saat hanya suara jangkrik dan debur ombak terdengar dari kejauhan, rumah-rumah Bali kuno tetap hidup dalam nyala dupa dan gema kidung. Hidup mereka mungkin sederhana, makan dari sawah sendiri, minum dari air mata air, tapi nilai yang mereka pegang, begitulah, dalam dan abadi. Dan dari situ, lahirlah masyarakat yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh mengakar dalam budaya, menjulang dalam spiritualitas. Bagian 5. Tradisi, kesenian, dan warisan budaya. Kehidupan dalam irama tradisi. Di Bali kuno, hidup sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari ritme tradisi. Segalanya, dari kelahiran hingga kematian, diiringi oleh upacara. Tradisi bukan hanya rangkaian aktivitas seremonial. Ia adalah nafas kehidupan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia dianggap memiliki hubungan dengan dunia roh, alam, dan para leluhur. Sejak fajar menyingsing, seorang ibu akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sesajen kecil disebut canang sari sebagai persembahan harian kepada para dewa dan roh penjaga rumah. Sementara itu, suara kulkul atau kentongan kayu akan terdengar dari balai banjar, menandakan aktivitas desa mulai berjalan. Di ladang, para petani tidak hanya menanam padi, mereka juga menjaga hubungan spiritual dengan Dewi Sri, Dewi Kesuburan, lewat upacara mapak toya atau menyambut air irigasi, dan musaba atau sawah bukan hanya sekedar lahan, tapi juga tempat sakral. Tempat berlangsungnya kerja, doa, dan penghormatan kepada alam. Tradisi juga hidup dalam pola gotong royong. Dalam kerja-kerja bersama saat membangun rumah, memperbaiki jalan, atau menyiapkan upacara besar, semua dilakukan dengan perasaan tulus. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran bahwa kehidupan itu untuk dibagi. Seni yang hidup bukan dipamerkan. Salah satu keunikan Bali kuno adalah bagaimana seni bukan sekedar karya, tapi bentuk pengabdian. Musik, tari, lukisan, dan ukiran adalah bagian dari ritual. Kesenian tumbuh bukan untuk dijual, tapi untuk menyembah, untuk menjaga keseimbangan dunia. Misalnya, tari-tarian sakral seperti rejang, baris, dan topeng sidakarya hanya ditarikan pada waktu-waktu tertentu. Penarinya adalah anak-anak desa yang sejak kecil dilatih oleh para tetua. Mereka tidak mengenakan kostum mewah, tidak dipoles berlebihan,
tapi gerakannya memancarkan ketulusan dari makna spiritual. Gamelan adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Hampir setiap banjar memiliki seperangkat gamelan yang dimainkan oleh warga sendiri. Nada-nada gamelan Bali tidak sekedar untuk didengar, tapi untuk membawa perasaan memasuki suasana sakral. Bahkan dalam upacara kematian pun, gamelan hadir bukan untuk meriah-meriahan, tapi sebagai pengantar jiwa menuju dunia leluhur. Seni rupa juga berkembang di pura-pura, di dinding rumah, dan pada topeng-topeng kayu. Banyak di antaranya tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Di Bali kuno, seniman tidak mengejar nama. Ia hanyalah ngayah, mempersembahkan karyanya untuk desa dan dewata. Bahasa, sastra, dan aksara. Bahasa Bali kuno tidak hanya kaya dalam struktur dan kosakata, tapi juga mencerminkan tingkatan sosial dan etika. Ada perbedaan antara bahasa halus, bahasa madya, dan bahasa kasar, yang digunakan sesuai situasi dan lawan bicara. Berbicara kepada orang tua misalnya, memerlukan tingkat bahasa yang lebih halus, penuh penghormatan. Anak-anak sejak kecil diajarkan bahwa cara berbicara mencerminkan budi pekerti. Bahkan, sebelum seseorang diizinkan ikut upacara penting di pura, ia harus mampu berbicara dengan sopan. Tak kalah penting adalah tradisi sastra lontar. Di banyak rumah dan pura di Bali kuno, tersimpan lontar-lontar kuno yang ditulis dengan aksara Bali di atas daun lontar. Isinya beragam, dari ajaran moral atau niti sastra, pengobatan tradisional atau usada, hingga cerita wayang, ramalan, dan wiracarita seperti Arjuna Wiwaha atau Ramayana Bali. Membaca lontar dilakukan secara khusus, biasanya oleh pragina atau juru baca lontar yang sudah terlatih. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga menghidupkan kembali makna lewat nada dan intonasi tertentu, seperti sedang melantunkan mantra. Upacara dan siklus kehidupan. Hidup di Bali kuno sangat erat dengan siklus upacara yang disebut Manusa Yatnya. Sejak bayi lahir, ia sudah masuk dalam rentang ritual. Nalu bulanin atau upacara 3 bulanan, otonan atau ulang tahun menurut kalender Bali, hingga metata atau potong gigi, pernikahan, dan akhirnya kematian atau ngaben. Setiap tahapan ini tidak hanya dilakukan untuk merayakan, tetapi juga membersihkan jiwa, menyucikan tubuh, dan mempererat hubungan dengan para leluhur. Bahkan dalam kematian pun, masyarakat Bali percaya bahwa roh seseorang harus dilepaskan dengan cara yang benar, agar bisa kembali ke alam dewa dengan tenang. Ngaben, upacara pembakaran jenazah, bukan suasana duka seperti dalam banyak budaya lain. Ia adalah prosesi megah, iringan musik, tawa anak-anak, dan sesekali candaan para tetua. Karena mereka percaya bahwa kematian adalah awal dari kelahiran kembali. Pura, simbol dan arsitektur sakral. Pusat spiritual masyarakat Bali kuno adalah pura. Bukan hanya satu, tapi jaringan pura yang tersebar dari halaman rumah atau sangga hingga pura desa, pura dan pura kawitan atau pura leluhur.
Setiap pura memiliki fungsi, struktur, dan hari-hari suci yang berbeda. Pura dibangun dengan arsitektur yang mengikuti filosofi Trimandala, yaitu pembagian ruang menjadi 3 bagian. Utama Mandala, yaitu yang paling suci, Madhya Mandala yang tengah, dan Nista Mandala yang luar. Segala sesuatu harus ditata sesuai prinsip ini agar harmonis dengan semesta. Hiasan di pura bukan sekedar estetika. Patung-patung seperti raksasa penjaga gerbang atau dwarapala, relief Ramayana, dan bentuk bunga teratai, semua mengandung makna. Bahkan bentuk atap Meru yang bertingkat-tingkat pun melambangkan tingkat spiritualitas. Masyarakat Bali kuno percaya bahwa dengan membangun dan merawat pura, mereka juga menjaga keseimbangan antara dunia manusia, alam, dan roh. Sistem kalender dan perayaan waktu. Salah satu ciri khas budaya Bali kuno adalah sistem penanggalannya yang unik, yaitu kalender Saka dan kalender Pakuwon. Kalender Saka adalah kalender bulan matahari, sementara Pakuwon adalah kalender 210 hari yang terdiri dari berbagai siklus mingguan, mulai dari siklus 3 hari atau Triwara, 5 hari atau Panjawara, hingga 10 hari atau Dasawara. Kombinasi antar siklus ini menghasilkan sistem waktu yang sangat kompleks, tetapi juga kaya makna. Dengan kalender tersebut, masyarakat Bali kuno dapat menentukan hari baik dan buruk, mengatur waktu bertani, menikah, membangun rumah, atau menggelar upacara besar. Hari-hari penting seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Saraswati dirayakan dengan penuh penghormatan. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tapi juga sebagai momen penyucian diri dan alam. Salah satu perayaan paling penting adalah Hari Nyepi, hari tanpa aktivitas, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa bepergian. Pada hari itu, seluruh desa seolah terdiam, bahkan api pun dipadamkan. Tujuannya bukan hanya untuk menghormati para dewa, tetapi juga sebagai bentuk refleksi dan puasa lahir batin. Konsep ini unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Nyepi menjadi wujud dari ajaran kesunyian sebagai jalan spiritual. Keseimbangan dan filsafat lokal. Di balik setiap aspek kehidupan Bali kuno, terdapat satu filsafat mendalam yang dikenal sebagai Triyita Karana, atau 3 penyebab kebahagiaan. Filsafat ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam atau palemahan. Prinsip ini bukan hanya teori, melainkan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara bercocok tanam, membangun rumah, bersosialisasi, dan menyelenggarakan upacara. Tidak ada yang dikerjakan dengan serampangan. Segalanya harus seimbang. Bahkan ketika seseorang menebang pohon besar atau menggali tanah, ia akan lebih dahulu memohon izin kepada roh penjaga alam tersebut. Filsafat keseimbangan ini membuat masyarakat Bali kuno tidak hanya bertahan hidup secara fisik, tetapi juga menjaga keharmonisan batin.
Dan itulah yang menjadikan budaya mereka begitu kuat bertahan hingga kini. Jejak yang tersisa hari ini. Meski zaman telah berubah dan pariwisata mendominasi banyak aspek kehidupan Bali modern, jejak Bali kuno masih dapat ditemukan di pelosok desa, di ritual-ritual kecil, di lontar-lontar yang tersimpan di kriya, dan di wajah-wajah para tetua yang masih menjaga nilai-nilai lama. Masih ada desa-desa yang mempertahankan sistem adat secara utuh, seperti Tenganan, Pengkringsingan, Krunyan, atau desa-desa di kaki Gunung Batu Karu. Di tempat-tempat itu, waktu seolah berjalan lambat, dan nilai-nilai warisan leluhur tetap hidup, bukan sebagai objek wisata, tetapi sebagai jiwa kehidupan. Disinilah kita bisa menyaksikan bagaimana kebudayaan Bali kuno bukanlah sesuatu yang mati, tapi terus hidup dalam bentuk yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih spiritual. Penutup. Hidup di Bali kuno bukan tentang kemewahan atau kenyamanan, tapi ia tentang keseimbangan, keterhubungan, dan kesadaran akan makna setiap tindakan. Ia adalah kehidupan yang berjalan dalam tarian waktu, disinari oleh api sesajen dan diiringi gamelan Jawa. Diiringi gamelan jiwa. Semoga lewat kisah ini kita bisa sedikit mengintip dunia yang pernah ada. Dunia yang penuh keheningan, penghormatan, dan ketulusan. Sebelum dunia modern dan industri pariwisata datang mengubah wajahnya.